Selamat pagi Ibu, selamat pagi Kak. Perkenalkan, saya Amelia dari program studi S1 Teknik Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan video tugas 5 nomor 1. Di sini ada tugas 5. Contoh soalnya itu adalah gerigi suatu mesin uap berputar dengan kecepatan sudut konstan 300 rpm. Ketika saat mesin dimatikan, gesekan dengan lingkungannya bisa menghentikan putaran gerigi itu dalam waktu 1 jam. Tentukanlah A. Berapakah percepatan sudut gerigi pada saat proses dihentikan? B. Berapa kali gerigi itu berputar sebelum akhirnya berhenti total? C. Pada saat kecepatan sudutnya 60 rpm, berapa percepatan tangensial dan percepatan sentripetal suatu titik pada gerigi itu yang berjarak 30 cm dari pusat sumbu gerigi? D. Dari jawaban C, berapakah besar percepatan linear totalnya? Nah, sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu diketahuinya. Kita buat diketahui. Diketahui kecepatan sudut konstannya itu 300 rpm. Berarti W0 sama dengan 300 rpm. Nah, di mana rpm ini belum satuan internasional, kita ubah rpm menjadi satuan internasional. Nah, 1 rpm itu sama dengan 2 V radian per 60 sekon. Jadi W0 sama dengan 300 dikali 2 V radian per 60 sekon. W0 sama dengan 300 bagi 60 sama dengan 5. 5 dikali 2 V radian per sekon. W0 sama dengan 10 V radian per sekon. Untuk W0 nya kita sudah dapat 10 V radian per sekon. Di sini di contoh soalnya juga gesekan dengan lingkungannya bisa menghentikan putaran gerigi itu dalam waktu 1 jam. Berarti T sama dengan 1 jam. Di mana 1 jam dari waktu itu sama dengan 3600 sekon. Jadi 1 jam dikali 3600 sekon, waktu sama dengan 3600 sekon. Jadi dari soal di atas kita sudah tahu diketahuinya itu W0 itu 10 V radian per sekon, waktunya itu 3600 sekon. Selanjutnya kita cari apa yang ditanya dari opsi A, B, C, D. Nah, ditanya yang A itu yang ditanya berapakah percepatan sudut gerigi pada saat proses dihentikan. Simbolnya itu A besar, A sama dengan percepatan. Nah, yang dicarinya percepatan. Untuk yang B, berapa kali gerigi itu berputar sebelum akhirnya berhenti total? Nah, kita anggap kali putarannya itu N. Nah, kita berarti mencari N. Yang ke C itu, pada saat kecepatan sudutnya 60 rpm, berapa percepatan tangensial dan percepatan sentripetal suatu titik pada gerigi itu yang berjarak 30 cm dan dari pusat sumbu gerigi. Kita mencari percepatan tangensial, kita umpamakan dengan simbol AT dan percepatan sentripetal dengan simbol AS. Kemudian yang D, dari jawaban C, berapakah besar percepatan linear totalnya? Berarti kita mencari percepatan total. Total. Oke, diketahui sudah kita tahu, ditanya sudah kita tahu juga. Berarti kita tinggal menerapkan jawaban A, B, C, D. Kemudian kita jawab.
Nah, jawab yang A. Yang A tadi menanyakan percepatan sudut gerigi pada saat proses dihentikan. Nah, rumus yang kita pakai dari percepatan untuk sudut gerigi pada proses dihentikannya itu menggunakan teori GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah, rumusnya itu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurang percepatan dikali T. Nah, mengapa kita menggunakan rumus GMBB? Karena gerigi mengalami perubahan kecepatan. Nah, di sini ada tanda min yang artinya kelajuan dari gerigi itu sering mengalami perubahan. Oke, kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Kecepatan akhirnya 0. Mengapa 0? Karena saat mesin dimatikan, gesekan dengan lingkungannya bisa menghentikan putaran gerigi. Nah, di dalam soal sudah dikatakan bahwa gesekan karena ada lingkungannya itu dapat menghentikan putaran gerigi, mengakibatkan kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. W0-nya tadi sudah kita dapatkan 10 V radian per sekon. 10 radian per sekon dikurang percepatan. Nah, kita carikan percepatan. Kita buat simbolnya aja, percepatan dikali T. Waktunya tadi 3600 sekon. 3600. Nah, kemudian ini S. A kali 3600 dipindahkan ruas jadi 3600. Percepatan sama dengan 10 V radian per sekon per 3600 sekon. A sama dengan 10 bagi 3600, saya dapatkan 0,0028 V radian per sekon kuadrat. Nah, jawaban yang opsi A sudah dapat kita percepatan sudut saat proses dihentikannya gerigi itu sebesar 0,028 V radian per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita mencari jawaban opsi B, di mana B tadi menanyakan berapa kali gerigi itu berputar sebelum akhirnya berhenti total. Nah, rumus yang kita pakai yaitu sama dengan opsi A, GMBB, gerak melingkar berubah beraturan, karena kelajuan sudutnya itu sering mengalami pengurangan. Rumusnya itu sudut kecepatan awal dikali waktu dikurang setengah AT kuadrat. Nah, ini simbol dari posisi sudut. Oke. Tinggal kita masukkan ke rumus. Theta sama dengan kecepatan awalnya tadi 10 V kali waktunya tadi 3600 dikurang setengah. Nah, T-nya tadi kan 3600. A-nya tadi kita kan dapat 0,08. Nah, kalau lebih gampangnya kita bisa mencoret waktu ini. Jadi kita menggunakan A-nya itu dari persamaan ini aja. Persamaan 1. Tidak usah dari hasilnya kita gunakan agar T-nya itu bisa dicoret dari 3600 awal tadi. Jadi kita buatnya A-nya itu 10 V per 3600 dikali T kuadrat, berarti 3600 kuadrat. Oke, kita kali 10 kali 3600, hasilnya 36.000 V kurang setengah. 3600 kuadrat
dapat kita coret 3600. Ini kita coret jadi 1, 3600 pangkat 1 jadi 10V kali 3600 saja. Theta sama dengan 36.000 V kurang 10 kali 3600 berarti setengah dikali 36.000 V. Theta sama dengan 36.000 V kurang 36.000 bagi 2 sama dengan 18.000 V. Theta sama dengan 36.000 V kurang 18.000 V sama dengan 18.000 V. Nah, di si B tadi kita mencari berapa kali sih gerigi itu berputar. Nah, untuk mencari itu kita gunakan satu putaran sama dengan 2V radian, sehingga N sama dengan tetanya tadi 18.000 V per 2V radian. 18.000 bagi 2 sama dengan 9.000 radian. Jadi berapa kali putarannya itu sebanyak 9.000 radian. Oke. Nah, kemudian kita mencari opsi C. Opsi C tadi bertanya pada saat kecepatan sudutnya 60 rpm, berapa percepatan tangensial dan sentripetal suatu titik pada gerigi yang berjarak 30 cm dan dari pusat sumbu gerigi. Berarti R-nya sama dengan 30 cm. Kita ubah ke dalam satuan internasional dibagi 100, 30 cm dibagi 100 sama dengan 0,3 meter. Tadi kecepatan sudut geriginya 60 rpm. Kita buat simbolnya omega tau 60 rpm. Nah, rpm ini tadi kan diubah ke dalam satuan internasional menjadi 60 dikali 2V radian per 60 sekon. Kita coret menjadi 2V radian per sekon. Jadi tadi 1 rpm sama dengan 2V radian per 60 sekon. Sudah kita buat, diketahuinya R dan kecepatan putarannya itu omega sebanyak 2V radian per sekon. Kita mencari percepatan tangensial AT sama dengan percepatan dikali AR. Nah, percepatannya tadi kita dapatkan 0,028. Kita masukkan ke dalam rumus 0,0028 dikali R-nya tadi 0,3 meter. 0,3 sama dengan 0,08 kali 0,0028 kali 0,3. Saya dapatkan hasilnya 0,00084 V meter per sekon kuadrat. Kemudian kita mencari kecepatan sentripetal dengan rumus omega sen kuadrat dikali R.
OB-nya tadi kita dapatkan 2V dikuadratkan dikali R-nya 0,3. 2V dikuadratkan dapatnya 2 pangkat 2 tuh 4 V kuadrat kali 0,3. Nah, 4 kali 0,3 dapatnya 1,2 V kuadrat meter persekuan kuadrat. Nah, posisi kita dapatkan percepatan tangensialnya tuh sebesar 0,00084 V meter persekuan kuadrat dan percepatan sentripetalnya itu sebesar 1,2 V kuadrat meter persekuan kuadrat. Kemudian kita jawab opsi D, yaitu percepatan total total sama dengan akar percepatan tangensial kuadrat ditambah percepatan sentimeter kuadrat total dengan tadi jawabannya itu 0,0084 dan 1,2. 0,00084 dikuadratkan ditambah 1,2 kuadrat, artinya 0,0084 kuadrat terus dapat hasilnya tuh 0,000007 tambah 1,2 kuadrat tuh dapat hasilnya 1,44. Diakarkan jadinya 140.26909799 akarkan dapatnya total 118.435 meter persekuan kuadrat. Jadi total dari opsi D itu sebesar 118.435 meter persekuan kuadrat. Baik, sekian presentasi dari saya, presentasi tugas 5 nomor 1. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya memohon maaf. Terima kasih. Selamat siang semua.